Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denisa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis uji beda one way ANOVA pada uji ANOVA di SPSS. Nah, sebelum masuk pada analisis uji one way ANOVA, ada baiknya kita masuk pada konsep dasarnya. Nah, yang pertama itu one way ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau analysis of variance uji ANOVA satu arah. Nah, yang kedua, uji ANOVA itu merupakan uji beda lebih dari dua kelompok yang tidak berpasangan atau independen. Yang ketiga, uji ANOVA itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok atau lebih yang tidak berpasangan. Selanjutnya, uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik. Lalu, skala data yang digunakan dalam uji ANOVA yaitu data interval atau rasio. Uji ANOVA juga bersifat sebagai omnibus test atau uji global, yang mana artinya uji ini hanya memberitahu bahwa minimal ada satu pasang kelompok yang berbeda. Namun, tidak bisa menunjukkan secara spesifik kelompok mana yang berbeda. Oleh karena itu, dalam uji ANOVA ada yang namanya uji lanjutan atau post hoc test, yang bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan tiap kelompok secara spesifik dan nyata. Selanjutnya kita masuk pada syarat sebelum melakukan uji one way ANOVA. Nah, sebelum melakukan uji ANOVA ada beberapa syarat atau asumsi yang harus terpenuhi. Yang pertama itu tentu saja datanya harus berdistribusi secara normal. Karena uji normalitas data ini merupakan syarat wajib yang harus terpenuhi dalam statistik parametrik. Nah, jika datanya tidak normal, maka harus menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Yang kedua itu, varians datanya harus homogen. Nah, meskipun uji homogenitas itu bukan syarat mutlak mati yang harus terpenuhi jika jumlah sampel antar kelompoknya seimbang, kedua, varians data harus homogen. Meskipun uji homogenitas itu bukan syarat mutlak mati yang harus terpenuhi jika sampel antar kelompok seimbang. Yang kedua, penggunaan uji homogenitas dalam one way ANOVA akan berdampak pada pemilihan jenis utama dan uji lanjutan pada post hoc test. Yang pertama itu, apabila asumsi uji homogenitasnya terpenuhi, signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka kita bisa menggunakan uji ANOVA biasa dan uji lanjutan Turkey HSD. Nah, sedangkan jika asumsi uji homogenitasnya itu tidak terpenuhi atau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka kita wajib menggunakan alternatif robust, yaitu uji Welch dan uji lanjutan Games-Howell. Nah, di sini terdapat studi kasus di mana seorang dosen mengamati bahwa mahasiswanya itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda tergantung bagaimana materi tersebut disampaikan. Nah, untuk membuktikannya, dosen ini melakukan sebuah eksperimen kecil di 3 kelas yang berbeda, yaitu kelas A yang diajar dengan menggunakan metode ceramah konvensional, kelas B diajar dengan menggunakan diskusi kelompok, dan kelas C diajar dengan menggunakan metode berbasis proyek. Nah, setelah 1 semester, dosen tersebut memberikan ujian akhir yang sama persis kepada mahasiswa di ketiga kelas yang berbeda tersebut untuk melihat metode mana yang paling efektif dalam meningkatkan nilai ujian mereka. Nah, dari studi kasus kita bisa menarik hipotesis. Yang pertama itu hipotesis awal atau H0, tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian statistik mahasiswa antara metode ceramah, diskusi, maupun metode berbasis proyek. Yang kedua itu hipotesis alternatif, minimal ada satu saja metode pembelajaran yang menghasilkan rata-rata nilai ujian yang berbeda dari metode lainnya. Di sini juga kita menggunakan taraf signifikansi atau alfanya sebesar 5%. Nah, untuk menguji data tersebut, kita akan beralih pada Excel. Di sini pada data Excel kita sudah memasukkan contoh data one way ANOVA, terdapat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di sini kelompok 1 itu kita kategorikan sebagai metode ceramah, kelompok 2 kita kategorikan sebagai metode diskusi kelompok, dan kelompok ketiga itu kita kategorikan sebagai metode berbasis proyek. Nah, untuk kita masukkan ke dalam SPSS, di sini sudah ada kita input datanya, yaitu dibagi menjadi kelompok dan skor, di mana kelompok pada kategori 1 ini untuk kelompok 1, kategori 2 untuk kelompok 2, dan kategori 3 untuk kelompok 3. Nah, karena datanya sudah ada, kita bisa langsung masuk pada SPSS.
Nah, pada SPSS, data kelompok yang sudah kita sediakan ini kita masukkan pada data view. Copy, lalu pada data view kita paste. Nah, setelah datanya sudah masuk pada data view, kita menyesuaikan lagi data view-nya tadi ke variabel view. Nah, pada kolom pada bagian nama, kolom nama, kita beri nama kelompok dan skor. Pada bagian desimal ini bisa kita ubah menjadi 0 karena data yang kita gunakan itu bukan data desimal. Lalu pada bagian value ini bisa kita tambahkan value 1 dengan label kelompok 1 atau metode ceramah, atau bisa juga kita namakan sebagai metode ceramah. Add value 2 juga. Value 2 bisa kita masukkan sebagai metode diskusi kelompok. Add value 3 juga kita masukkan metode berbasis proyek. Add, lalu oke. Nah, setelah kita sesuaikan, kita kembali pada data view. Nah, pada data view seperti syarat dari uji one way ANOVA tadi itu, kita harus mencari tahu apakah data kita ini versi normal atau tidak. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita beralih pada menu analyze, lalu deskriptif statistik. Pada deskriptif statistik, kita klik bagian explore. Pada bagian explore, untuk variabel kelompok kita masukkan pada factor list, dan variabel score kita masukkan pada dependent list. Setelah itu kita pada bagian plots. Di bagian plots ini kita centang pada bagian normality plots with test. Setelah itu continue dan oke. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah untuk melihat test of normality-nya. Kita bisa lihat pada tabel test of normality. Nah, karena data yang kita gunakan itu kurang dari 50, maka kita akan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Nah, pada Shapiro-Wilk ini kita bisa melihat nilai signifikansinya. Nah, sebelum kita menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, ada baiknya kita melihat kriteria apa saja pada pengujian tes uji normalitas ini. Nah, di sini kriteria pengujian uji normalitas bisa kita lihat. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau p-value-nya itu kurang dari 0,05, berkesimpulan data itu tidak berdistribusi secara normal. Nah, jika nilai signifikansinya itu atau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Nah, kita kembali pada tabel test of normality tadi. Pada kolom Shapiro-Wilk, pada bagian signifikansinya bisa kita lihat metode ceramah itu nilai signifikansi yang kita dapatkan sebesar 0,223, metode diskusi sebesar 0,843, dan metode berbasis proyek itu sebesar 0,892. Nah, dari data sini bisa kita lihat ternyata data yang kita dapatkan itu lebih besar dari 0,05, yang artinya data punya itu berdistribusi secara normal. Nah, setelah mengetahui bahwa datanya berdistribusi normal, itu bisa dikatakan juga bahwa uji normalitasnya sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita lanjut pada uji homogenitas. Nah, untuk melakukan uji homogenitas, kita kembali lagi pada menu analyze, lalu compare means, kita pilih one way ANOVA. Pada one way ANOVA, sama seperti sebelumnya, untuk variabel kelompok kita masukkan pada faktor,
skor kita masukkan pada dependent list. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian options. Di sini kita centang pada bagian homogeneity of variance test. Continue dan oke. Nah, pada bagian one way ini bisa kita lihat ada test of homogeneity of variance. Nah, untuk melakukan uji homogenitas, ada baiknya kita melihat dulu apa saja kriteria pengujian uji homogenitas ini. Nah, di sini bisa kita lihat jika nilai signifikansi atau p-value-nya pada bagian based on mean kurang dari 0,5, berkesimpulan bahwa variance datanya tidak homogen. Begitu juga jika nilai signifikansi atau p-value-nya pada bagian based on mean itu lebih dari 0,05, berkesimpulan bahwa variance datanya homogen. Nah, pada bagian tabel of homogeneity variance ini di bagian based on mean bisa kita lihat di signifikansinya itu yang kita dapat 0,026. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata nilai signifikansi yang kita dapatkan kurang dari 0,05. Artinya data yang kita dapatkan itu tidak homogen. Nah, karena data yang kita dapatkan ini tidak homogen, kita tidak perlu yang namanya melakukan uji non-parametrik. Kita tetap bisa melanjutkan uji ANOVA-nya, tapi dengan syarat kita harus melompati atau mengabaikan tabel ANOVA yang ada di bawah sini. Sebagai gantinya itu kita menggunakan yang namanya uji Welch. Nah, untuk melihat uji Welch-nya ini kita bisa kembali pada menu Analyze, terus compare means, one way ANOVA, bagian option. Pada bagian Welch kita centang, continue, dan oke. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel robust test of equality of means. Nah, untuk sebelum masuk pada tabel robust ini, kita bisa lihat dulu kriteria pengujian Welch-nya. Nah, di sini bisa kita lihat jika nilai signifikansi Welch-nya ini kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, atau jika nilai signifikansi Welch-nya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Di sini bisa kita lihat pada kolom signifikansinya itu sebesar 0,000. Artinya, nilai signifikansi yang kita dapatkan itu kurang dari 0,05. Artinya H0-nya ditolak atau ada terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian dari metode-metode yang sudah kita masukkan di datanya tadi. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata di data yang sudah kita uji tadi itu terdapat yang namanya perbedaan rata-rata nilai ujian, kita bisa lanjut pada uji lanjut one way ANOVA atau post hoc test. Nah, untuk melakukan uji post hoc test ini kita bisa kembali pada menu Analyze, lalu pada bagian compare means one way ANOVA kita klik pada bagian post hoc. Di sini kita klik Games Howell karena data yang kita uji tadi itu tidak homogen. Jadi yang kita centang itu Games Howell. Selanjutnya continue dan oke. Nah, di sini bisa kita lihat pada post hoc test bagian multiple comparisons. Nah, sebelum kita menguji tabel post hoc test ini, ada baiknya kita melihat kriteria pengujian uji lanjutan dalam one way ANOVA ini.
Nah, adapun kriteria pengujian uji lanjut dalam one way ANOVA atau post hoc test ini, yang pertama, jika nilai signifikansi atau p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara nyata. Atau jika nilai signifikansi p-value-nya ini lebih dari 0,05, berkesimpulan tidak ada perbedaan secara nyata. Nah, pada tabel multiple comparisons ini bisa kita lihat metode yang pertama pada kelompok metode ceramah dengan metode diskusi. Pada bagian signifikansinya ini nilai yang kita peroleh sebesar 0,220. Nah, 0,220 ini jika kita lihat pada kriteria pengujiannya tadi itu nilainya lebih besar dari 0,05, artinya lebih besar dari 0,05, artinya data yang kita uji tersebut tidak ada perbedaan secara nyata. Selanjutnya pada metode ceramah dan metode berbasis proyek itu kita dapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Kita lihat pada kriteria pengujian uji lanjut dalam one way ANOVA ini, jika data yang kita dapatkan itu kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan signifikan yang sangat nyata di dalamnya. Selanjutnya kita lihat pada metode diskusi kelompok dan metode ceramah. Nah, di sini juga sama, lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan signifikan yang nyata. Metode diskusi dan metode berbasis proyek juga dapat kita lihat bahwa di sini nilai signifikansi yang kita dapat itu sebesar 0,054 yang artinya juga tidak ada perbedaan secara nyata. Nah, jadi kesimpulan akhir dari studi kasus dan uji yang sudah kita lakukan, metode pembelajaran yang terbukti memberikan perbedaan hasil skor nilai ujian paling signifikan dan nyata hanyalah antara metode ceramah konvensional dengan berbasis proyek yang ini, yaitu nilai signifikansi yang kita dapat sebesar 0,000, di mana metode berbasis proyek ini menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi, sementara metode ceramah dengan diskusi serta diskusi dengan proyek secara statistik dianggap memberikan performa yang setara. Nah, melalui tutorial ini kita juga mendapatkan edukasi penting bahwa melakukan uji one way ANOVA dan menemukan varians data tidak homogen itu, kita tidak harus langsung turun ke non-parametrik. Kita bisa menyiasatinya dengan uji Robust-Welch dan Post-Hopkins-Howell agar hasil analisisnya tadi itu tetap sah, valid, dan akurat. Nah, demikian video tutorial dan pembahasan analisis uji one way ANOVA kali ini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.